Selamat hari Minggu semuanya, salam kerajaan, kembali lagi di 30 Minute Sunday Service kita, Strategic Hour kita. Ini adalah waktu-waktu yang strategis untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita terus mendengar firman dibentangkan dari rumah Tuhan, maka roh kita akan terus semakin bertumbuh. Kita mau mengalami increasing dalam hal relationship. Dan hari ini kita mau membahas tema tentang accurate words atau perkataan-perkataan yang akurat. Hari-hari ini perkataan kita itu menjadi sesuatu yang sangat berdampak baik di alam rohani juga alam jasmani. Percayakah saudara bahwa setiap perkataan kita itu mencipta? Begitu banyak masalah timbul mungkin karena salah perkataan. Ada begitu banyak tantangan timbul, persoalan, hubungan yang rusak timbul karena salah perkataan. Kita semua pernah mengalami yang namanya salah berkata-kata, dan saya rindu kita terus belajar dan upgrade diri sampai di tingkat di mana kita bisa mengendalikan perkataan kita, karena Alkitab katakan kalau kita bisa mengendalikan perkataan kita, maka kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Jadi challenge yang terbesar hari-hari ini untuk kita adalah untuk kita mengendalikan perkataan kita. Ini adalah challenge, saya katakan. Oleh karena itu, mari saya mau mengajak kita semua belajar tentang accurate words, tentang perkataan-perkataan yang akurat yang dapat menolong kita, membantu kita untuk melihat hubungan yang lebih baik di masa yang akan datang. Poin yang pertama, saya mau bedah hal ini ya tentang accurate words, itu tentang hal-hal yang berhubungan dengan mulut kita, yaitu perkataan yang akurat diucapkan tepat pada waktu yang terbaik. Sekali lagi, perkataan yang akurat diucapkan tepat pada waktu yang terbaik. Amsal 25 ayatnya yang ke-11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Ketika kita punya mulut yang akurat, perkataan yang akurat, maka kita mengucapkan setiap perkataan pada momen yang tepat, pada waktu, pada timing yang tepat. Ini bukan hal yang mudah, karena ketika kita berbicara, seringkali kita berbicara pada waktu yang tidak tepat. Dan justru ketika kita berbicara pada waktu yang tidak tepat, ini membuat masalah timbul, membuat konflik timbul, membuat urusan semakin rumit, bukan semakin mudah. Terutama Anda yang sudah punya pasangan, sudah menikah, atau dalam hubungan relationship, Anda pasti mengerti hal ini. Kenapa? Karena ketika Anda bicara dengan pasangan Anda dalam kondisi di mana mungkin sedang kelelahan, sama-sama mengalami tekanan, mungkin dalam pekerjaan, domain masing-masing, ketika berkata-kata di waktu yang tidak tepat, sedang lelah, justru menimbulkan konflik, di mana yang seharusnya tidak terjadi konflik. Nah, accurate words pada poin yang pertama, kenapa saya taruh waktu yang terbaik, waktu yang tepat. Ini menjadi cermin buat setiap kita, supaya ketika kita membahas topik-topik yang berat, pastikan lawan bicara kita sudah makan, lawan bicara kita dalam kondisi hati yang menyenangkan, pastikan lawan bicara kita juga dalam kondisi mental yang sehat. Kalau tidak, sulit untuk berbicara, sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, tepat pada waktunya seperti buah apel. Ini berbicara sesuatu yang berharga, yang nikmat, yang sedap untuk dinikmati di pinggan perak atau emas di pinggan perak. Ya, sesuatu yang berharga yang disajikan tepat pada waktunya, timingnya tepat. Oleh karena itu, saya mengajak setiap kita untuk ayo, kalau kita mau berbicara, kita mau menyampaikan sesuatu, kita coba lihat timing, kita lihat waktu. Jikalau waktunya tidak tepat, lebih baik kita menahan diri untuk berbicara topik-topik tertentu, terutama topik-topik berat pada waktu yang salah, sehingga tidak menyebabkan seperti halnya lift. Kalau saudara masuk kepada lift yang sudah penuh, bahkan even anak kecil sekalipun masuk ke dalam, pasti lift tersebut akan bunyi tetot. Tapi kalau lift itu kosong, mau orang dengan berat 120 kilo masuk ke dalam, semua pasti baik-baik saja. Tidak akan bunyi. Kenapa? Karena liftnya kosong. Seperti itu juga hati seseorang. Ketika hatinya sedang penuh, timingnya tidak tepat, maka hal kecil, topik kecil yang kita masukkan saja bisa memicu konflik, memicu masalah.
Tapi ketika hati seseorang sedang senang, sudah makan, sudah istirahat cukup, tidak kurang tidur, kita bicara di waktu yang tepat, maka topik-topik yang berat sekalipun itu tidak membuat orang tersebut tetot, ya. Jadi kita paham kalau mungkin selama ini kita mengalami hubungan yang nggak baik, karena kata-kata kita nggak tepat waktu. Jadi kita harus belajar baca situasi, terutama dalam hal berpasangan, ya, juga pertemanan. Tapi saya lihat cukup banyak hal ini menjadi masalah dalam hal suami istri, pasangan, atau pacaran, yang menyebabkan konflik dan hubungan yang tidak baik. Dan poin yang kedua, perkataan yang akurat tidak ditambah atau tidak dikurang. Jelas, yang akurat itu pas porsinya. Tidak ditambah, tidak dikurang. Amsal 8 ayat 8. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belit-belit atau serong. Pernahkah Anda ketemu orang yang mulutnya belit-belit atau mulutnya serong? Seorang pembohong, pasti mulutnya belit-belit, pasti mulutnya serong. Ditanya A, jawabnya B, ditanya B, jawabnya C, ditanya C, jawabnya D. Itu yang disebut dengan mulut belit-belit, itu yang disebut dengan mulut serong. Kalau kita ketemu dengan orang yang seperti ini, adalah baik kalau kita tidak terlalu banyak melakukan pembicaraan atau diskusi karena percuma, ya. Penting oleh karena itu kalau mulut kita yang seperti ini, kita harus bertobat, harus berubah. Perkataan yang akurat itu tidak ditambah dan tidak dikurang. Artinya kalau orang berkata-kata A, kita sampaikan A. Kalau pesannya B, kita sampaikan B. Tidak jadi A plus atau A minus, B plus atau B minus. Nah, seringkali pepatah berkata bahwa titip uang bisa kurang, titip kata bisa nambah. Siapa yang pernah mendengar perumpamaan ini? Ini hanya perumpamaan umum saja ya. Titip uang bisa kurang, kalau titip kata-kata bisa nambah. Jadi kata-kata yang akurat itu ya kalau kita dengar A ya A. Kalau kita dengar B ya B. Kita sampaikan lagi A atau B. Tidak A minus atau A plus, B minus atau B plus. Nah, ini adalah salah satu standar dari perkataan yang akurat. Kalau kita jadi orang yang suka menambah-nambahi kata-kata, pesan, atau mengurangi, kita akan menjadi orang yang tidak akurat dalam berkata-kata. Dan tentunya ini menimbulkan banyak masalah, menimbulkan banyak konflik, terutama dalam hal tadi saya bilang hubungan relationship dengan suami atau istri, dengan pacar kita, atau teman-teman kita, atau orang tua kita. Masalah timbul ketika kata-kata itu ditambahi, atau dikurangi, atau kalau bahasa saya itu diberi bumbu. Ya. Kalau satu cerita, gosip apalagi dikasih bumbu, wah itu makin seru ya. Misalnya, kemarin orang itu hujan-hujanan, itu pesannya. Pesan selanjutnya, kemarin orang itu hujan-hujanan sambil, nangis, udah ditambah. Dan itu yang satu lagi bilang, kemarin saya ketemu orang itu hujan-hujanan sambil nangis, lalu marah-marah. Wah ini sudah nambah lagi. Jadi pesan-pesan ini bisa kurang, bisa nambah. Penting buat menjaga kata-kata kita tetap akurat. Sehingga mulut kita tidak belat-belit atau serong. Kalau mulut kita belat-belit atau serong, sudah pasti hubungan kita dengan orang lain tidak bagus. Sudah pasti hubungan kita dengan orang lain tidak bagus. Karena orang yang mulutnya belat-belit, yang mulutnya serong itu menyebalkan. Membuat orang lain tidak suka bergaul dengan saudara. Kenapa? Ya iya, ditanya banyak dramanya, ditanya banyak bohongnya, ditanya nggak menjawab sesuai pertanyaan. Ini hal-hal yang menyebalkan. Kita harus paham ya. Jadi mulut belat-belit, mulut serong ini membuat hubungan kita tidak mengalami increasing. Jadi punya hati yang lurus-lurus saja lah, sehingga mulut kita ini lurus. Ya. Kalau perkataan kita banyak dikurang atau ditambah atau dikasih bumbu-bumbu, ini menandakan ada sesuatu yang tidak sehat di dalam diri kita. Ada sesuatu yang tidak sehat dalam kehidupan kita. Dan ini berdampak sangat luas dalam hal hubungan. Saudara akan kehilangan teman, kehilangan hubungan relasi bisnis, kehilangan hubungan pelayanan, akan kehilangan kesempatan-kesempatan terbaik. Kenapa? Karena mulut kita. Bahkan mungkin kita bisa kehilangan pasangan atau orang yang kita cintai. Kenapa? Karena mulutnya. Ya, terlalu banyak bohong. Ditanya, sayang, kamu sudah di mana?
sudah di jalan, sedang dalam perjalanan, padahal baru bangun masih di kasur. Nah ini kan belat-belit, serong. Kalau baru bangun ya bilang saja, "Saya baru bangun, saya terlambat, maaf," selesai. Tapi banyak orang tidak mau belajar untuk mulutnya akurat, sehingga belat-belit, muter-muter ditanya, "Kamu sudah makan belum?" Jawabannya beda lagi, ya. Ditanyanya sudah makan atau belum, tinggal jawab iya atau tidak. Tapi ini jawab, "Ya kemarin terakhir saya makan, masak, mama saya masak, 2 hari lalu masakan mama saya sama." Nggak ada hubungannya. Tapi orang yang kalau mulutnya udah terbiasa belat-belit, serong, jawaban pertanyaan yang harusnya iya atau tidak saja dia bisa deskripsikan dan tidak nyambung, ya. Dan ini saya pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini dan buat saya cukup tidak tidak mau ada komunikasi lebih lanjut dengan orang-orang jenis seperti ini. Makanya saya bilang, dengan mulut seperti ini, kita nggak akan punya teman, kita nggak akan bisa bergaul dengan baik, bahkan kita nggak akan bisa masuk dalam pernikahan yang sehat atau pacaran yang sehat. Karena akan timbul konflik dan konflik, karena mulut kita sendiri yang menyebabkan konflik ditambah atau dikurang atau tidak akurat, ya. Lalu poin yang ketiga, perkataan yang akurat mengalirkan dimensi hikmat yang dalam. Perkataan yang akurat mengalirkan seperti sungai, perkataan itu adalah seperti sungai, aliran sungai. Mengalirkan apa? Dimensi hikmat yang dalam. Amsal 18 ayat 4. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Perkataan mulut kita ini bisa seperti air yang dalam. Maksudnya apa? Memiliki makna yang dalam. Makna yang bahkan mungkin sulit untuk dicerna, ya. Tapi semakin berkualitas, semakin berbobot perkataan kita, maka semakin akurat mulut kita. Penting untuk memiliki mulut yang akurat, perkataan yang akurat, sehingga kualitas yang keluar dari mulut kita itu adalah kualitas yang terbaik. Saya belajar hari-hari ini untuk tidak berkata-kata sesuatu yang tidak berkualitas, sesuatu yang ya tidak pada porsinya, tidak pada tempatnya, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut saya selalu perkataan yang berguna, yang berhikmat. Nah, kebanyakan orang berkata-kata baru berpikir, bukan berpikir dulu baru berkata-kata. Saya sedang melatih diri saya sendiri untuk terus exercise setiap hari. Kalau mau berkata-kata sesuatu, saya pikir dulu. Saya renungkan dulu yang saya katakan ini dampaknya seperti apa, pas atau tidak. Kalau memang saya harus mengatakan hal ini, sekalipun menyakitkan, tapi saya renungkan dulu, tidak langsung saya katakan. Setelah saya renungkan, saya tahu dampaknya, saya mengerti hasilnya, saya tidak akan terkejut dengan hasilnya, baru saya katakan. Nah, ini hal yang mungkin perlu dilatih. Ini menjadi PR kita, menjadi tugas kita. Bagaimana caranya ketika kita mau berbicara, itu dipikir dulu, ya. Karena banyak orang berbicara tanpa dipikir, sehingga bukan hikmat yang mengalir, tapi kebodohan dan penyesalan. Karena ketika kita berkata-kata tanpa dipikir, maka kelihatanlah kebodohan kita. Dan hasilnya adalah, dampaknya adalah penyesalan. Sama-sama katakan, penyesalan. Perkataan yang sudah ditembak, itu seperti anak panah yang sudah Anda lepaskan. Kalau Anda seorang pemanah, coba bayangkan, Anda menembakkan sebuah anak panah, pertanyaan saya, anak panah yang sudah ditembakkan, apakah dalam kendali Anda atau bukan? Tidak. Saudara tidak bisa mengendalikan anak panah yang sudah ditembak. Tidak bisa ditarik ke belakang. Selama anak panahnya di tangan kita, kita bidik, kita tarik ke belakang, itu masih dalam kendali kita. Selama busur dan anak panah itu di tangan kita. Artinya perkataan sebelum diucapkan, selama masih di hati dan pikiran, itu masih dalam kendali kita. Tapi begitu waktu di saat Anda ucapkan, Anda lepaskan, itu sudah di luar kendali Anda. Entah nembaknya arah mana, koordinat berapa, itu di luar kendali kita. Kita sudah tidak bisa buat apa-apa. Hasilnya, dampaknya, itu sudah di luar kendali kita, ya. Jadi penting sekali untuk berhikmat. Kata-kata yang akurat adalah kata-kata yang berhikmat. Kalau kita isi hidup kita terus dengan firman, dengan kebenaran, kata-kata kita pasti akurat. Kata-kata kita pasti berkualitas. Jadi konten
apa yang kita masukkan ke dalam diri kita setiap hari. Karena konten apa yang kita masukkan ke dalam diri kita akan menentukan konten apa yang akan keluar dari mulut. Kalau kita memasukkan konten-konten sampah setiap hari ke dalam diri kita, pikiran kita, lewat telinga kita, ke dalam hati kita, maka jangan heran, maka kualitas sampahlah yang keluar dari mulut kita. Dan orang malas dengar kita bicara, malas dengar kita berkata-kata. Kenapa? Karena yang keluar sampah, yang keluar perkataan-perkataan persungutan, menjelekan orang, perkataan-perkataan yang merendahkan orang, perkataan-perkataan yang tidak berkualitas, perkataan-perkataan yang penuh mungkin dengan kekecewaan, sakit hati, dan lain sebagainya. Saya pernah lewat fase-fase tersebut, dan tanpa saya sadari perkataan saya jadi tidak berkualitas. Nah, ini penting untuk kita introspeksi diri, pasang cermin di depan kita itu firman Tuhan, sehingga ada SOP. Mulut kita ini kalau mau bicara itu ada SOP, standar operasional. Jadi jangan sampai mulut kita ini tidak ada SOP-nya. Salah satu SOP-nya tadi apa saya bilang? Mikir dulu sebelum berkata-kata. Jadi pastikan sebelum saya mau bicara ini dampaknya apa? Saya mau bicara ini apa yang akan terjadi? Apa respon orang? Kalau kira-kira nggak bagus, ya jangan diperkatakan. Tapi kalau memang harus dikatakan dan kita siap dengan konsekuensi respon tidak bagus, ya silahkan. Tapi kita sudah tahu konsekuensinya, ya. Jadi hikmat yang dalam, ada bobot, ada sesuatu yang berat, ada suatu kualitas. Ingat, mulut kita ini bukan soal kuantitas. Terutama ini saya bicara untuk wanita. Kita seringkali mungkin kalau Anda punya pacar, seorang pria ya tentunya, dan Anda seorang wanita, Anda pasti sering berkata-kata menasehati. Ini tidak salah. Atau kalau Anda seorang ibu menasehati anak, ini tidak salah. Tapi saya temukan loh, seringkali kita ini seperti Rembo. Rembo itu kalau nembak tapi belum tentu kena. Artinya apa? Mulut kita ngasih banyak nasihat, ngasih banyak omelan, kasih banyak dakwah atau ceramah, marah-marah sana sini. Tapi orang tersebut nggak berubah, bahkan nggak ada dampak apa-apa. Anak kita tetap begitu, sifatnya tetap begitu, pasangan kita tetap begitu, tapi kita tiap hari sibuk sibuk menasehati. Seperti Rembo nembak, pop, 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 pop. Ya. Nah ini buang-buang waktu namanya. Kalau mulut kita akurat, kita punya hikmah, maka kita akan seperti sniper. Kita akan ngomong tajam, tepat sasaran, dan kena kepada apa yang dituju. Sehingga kalau kita seorang ibu, ketika kita ngomong, anak kita akan terdiam dan dia benar-benar dengar kita. Kalau kita pasangan, sebagai istri, atau sebagai pacar, ya, kita bicara kepada laki-laki atau pria, ketika kita bicara, itu bahkan bisa membuat sang pria itu merenung. Oh iya benar ya, perkataan pasangan saya berbobot. Dan itu akan seperti sniper yang nembak langsung ke kepala, seperti Daud yang langsung mengubah tepat bam, ke dahi Goliat, masuk ke alam pemikiran dari pasangan kita atau orang yang kita tuju. Penting sekali hikmat untuk berkata-kata, jangan kita bawel, cerewet, bikin orang sebel, tapi perkataannya nggak berhikmat, nggak berbobot, nggak berkualitas, nggak ada dampak, saya bilang. Buktikan benar atau tidak. Karena saya dididik di keluarga yang bisa dibilang saya dari kecil dicereweti. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu setiap hari, bahkan diatur makan, mandi, dan lain-lain. Tapi itu membuat saya kebal. Telinga saya nggak bisa dengar dicerewetin orang, itu nggak masuk apa-apa. Tapi justru ketika perkataan itu berbobot, tepat kualitasnya masuk ke dalam pikiran saya, itu bisa membuat saya merenung semalaman dan berubah. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan kualitas perkataan kita. Lalu poin yang keempat, perkataan yang akurat dipikirkan dengan baik. Dipikirkan dengan baik-baik. Ditimbang dengan baik-baik. Kalau yang tadi yang ketiga, perkataan yang akurat mengalir dari dimensi hikmat yang dalam. Jadi ada hikmat. Yang keempat, perkataan yang akurat itu selalu dipikirkan dulu baik-baik sebelum diucapkan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, saya sempat sudah singgung sebelumnya sedikit. Mari kita baca Pengkhotbah 5 ayat 2. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah lekas hatimu mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Jadi
Kita mau bicara di depan Tuhan aja, mau bernasar, kita harus pikir-pikir dulu. Jangan asal nasar, jangan asal ngomong, ya. Nanti hasilnya seperti Saul. Saul itu, sempat mengeluarkan kata-kata statement di hadapan Tuhan yang salah, yang menyebabkan harusnya anaknya Yonatan yang makan madu waktu mau maju dalam peperangan pertempuran, harusnya Yonatan ini mati. Karena Saul itu mengucap kata-kata, yang bisa dibilang itu dampaknya bahkan menghilangkan nyawa orang. Nah, ini kita harus berpikir di hadapan Tuhan saja, kita bisa salah bicara. "Tuhan, saya janji, kalau saya goal proyek ini, saya akan kasih bukan persepuluhan, 50-an buat gereja." Aduh, jangan muluk-muluk deh, jangan muluk-muluk, saya ketemu banyak sekali orang seperti ini. "Nanti kalau rumah saya kejual, tanah saya kejual, saya kasih deh Tuhan 40% buat rumah Tuhan." Aduh, jangan muluk-muluk deh, 10% aja belum tentu ingat. Ya. Jadi kita sama Tuhan kadang muluk-muluk, "Tuhan, saya kalau jadi sama cewek itu, saya menikah sama dia, saya akan kasih hidup saya buat Tuhan sepenuhnya." Saya kalau jadi Tuhan di surga saya ketawa ya. Kenapa? Karena manusia ini seringkali mulut besar, ngomongnya gampang, realitanya berbeda dengan apa yang diucapkan, ya. Jangan berjanji ketika Anda senang, kalau Anda berjanji ketika Anda senang, ya belum tentu ditepati, ya. Jadi jangan terburu-buru juga berucap ketika kita senang, kita berjanji, atau kita sedang terdesak, kepepet, kita janji, "Tuhan, saya akan begini, akan begitu." Ya, well, sebagian besar sih saya lihat tidak ditepati, ya. Oleh karena itu biarlah dipikirkan dulu dengan matang-matang, apalagi sebelum janji sama Tuhan, sebelum ngomong sama pasangan. Hei, buat laki-laki, saya cuma mau mengingatkan, wanita itu pengingat yang baik. Kalau kalian janji dan nggak ditepati, itu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, itu mereka bisa ingetin loh. Ya mereka itu reminder yang baik, seperti alarm, seperti kalender kalian. So, sebelum ngomong, baik-baik pikirkan dulu. Kenapa? Karena kalau tidak, itu akan diungkit, diulang 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 diulang, sampai Anda menepati janji tersebut, ya. Sampai Anda melakukan apa yang Anda katakan itu. So, di sini saya mau bilang bahwa ayolah perkataan mulut yang akurat ini menyebabkan increasing dalam hubungan, peningkatan. Terutama kalau kita berpikir dulu sebelum berkata-kata, sebelum diucapkan, seperti saya katakan sebelum ditembakkan, kita sudah tahu konsekuensinya. So, yang selanjutnya, yang kelima, perkataan yang akurat. Itu adalah perkataan yang apa yang di hati sinkron dengan apa yang di mulut. Ini katakan akurat. Jadi apa yang di hati, saya tambahkan maaf, di hati, pikiran, dan di mulut. Jadi banyak sekali orang yang tidak akurat dalam hal berkata-kata karena hatinya berkata A, pikirannya berkata B, mulutnya berkata C. Contohnya, ini untuk yang anak muda, ya. Hatinya cinta, suka, pikirannya takut, mulutnya ngomong apa, "Saya nggak suka." Padahal suka dengan seorang wanita. Jadi apa yang di mulut berbeda dengan yang di hati. Katanya suka, tapi mulutnya bilang tidak suka, gitu ya. Jadi perkataan yang akurat adalah perkataan yang sesuai. Hati, pikiran, perkataan. Sesuai, itu yang disebut dengan akurat. Ayub 33 ayat 3, mari kita baca. "Perkataanku keluar dari hati yang jujur. Bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui." Jadi Ayub berkata bahwa mulutnya mengatakan hal-hal yang keluar dari hatinya yang jujur. Dan bibirnya mengatakan terus terang apa yang dia ketahui. Nah, ini adalah hal yang penting, apa yang di hati, jujur, dikeluarkan lewat mulut. Masalahnya, kalau hatinya saja sudah tidak jujur, bagaimana mulutnya jujur? Kalau hatinya tidak akurat, bagaimana mulutnya akurat? So, penting benahi hati kita, supaya mulut kita pun bisa dibenahi. Karena material-material yang ada di mulut, itu disuplai dari hati. Hati ini seperti supplier untuk mulut kita, untuk perkataan kita. Jadi dari hati dikirim, disuplai barang keluar di mulut kita.
ya. Dan perkataan yang akurat akan menolong kita untuk disinkronkan hati, pikiran, mulut, hati, pikiran, mulut, hati, pikiran, mulut, sinkron, sama, sesuai, yang dipikirkan, yang dirasakan, yang dialami, yang dikatakan. Maka kalau kita jadi orang seperti ini sangat enak ya, karena ada jenis-jenis orang yang tidak sinkron hati dan perkataannya itu too much drama, terlalu banyak drama. Dan orang yang terlalu banyak drama sudah pasti merusak hubungan. Kalau suka bilang suka, kalau lapar bilang lapar. Ini saya temukan banyak wanita kalau ditanya sama pasangannya, "Yang kamu lapar kan?" "Enggak." "Yang kamu udah makan?" "Udah." Padahal belum. Ini kan drama. Apa sih susahnya? Kalau kita lapar ya bilang lapar. Kalau kita mau ya bilang mau. Kita suka ya bilang suka. Kalau tidak suka, bilang saja tidak suka. Itu kan dikatakan mulut kita akurat, bisa dipercaya, bisa dipegang. Apa sih yang dipegang dari orang? Perkataannya. Kalau perkataannya tidak bisa dipegang, bagaimana yang lain bisa dipegang? Saya pun terus belajar sampai hari ini, terus introspeksi diri sampai hari ini, bebenah diri, memperbaiki diri, ya. Kita katakan orang yang sudah sempurna dalam perkataannya pasti sudah sempurna dalam semuanya. Terus belajar. Supaya apa tadi? Supaya nggak terlalu banyak drama. Dalam panggung kehidupan ini kita belajar untuk jangan mempersulit hidup kita sendiri dengan kebanyakan drama. Apa tadi definisi drama yang saya maksud adalah perkataan kita nggak sesuai hati dan pikiran kita. Itu drama namanya. Kayak sinetron. Ya. Hal yang harusnya nggak rumit, dibikin jadi rumit sama kita. Kenapa? Kebanyakan drama. Mungkin kebanyakan nonton sinetron Korea, saudara. Jadi saya sarankan jangan terlalu banyak nonton sinetron, kenapa? Karena membuat kita jadi orang yang banyak drama, ya. Terlalu banyak panggung sandiwara, terlalu banyak topeng, kepura-puraan, tidak sinkron perkataan, hati kita tidak sinkron, tidak akurat perkataan kita, tidak bisa dipegang. Mulutnya dolak-dalik seperti poin-poin sebelumnya tadi saya bilang. Ya, yang selanjutnya yang keenam, perkataan yang akurat menjadi material untuk membangun hidup orang lain. So, kalau mulut kita akurat, kita akan dipakai Tuhan untuk membangun hidup orang lain. Mari sama-sama baca Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang mendengar perkataan kita, mendengar mulut kita yang berkualitas akan dibangun hidupnya, akan mengalami kasih karunia Tuhan. So kalau sebaliknya, perkataan kita meruntuhkan orang, perkataan kita menjustifikasi orang, perkataan kita merendahkan orang, itu menghancurkan hidup orang lain. Berapa banyak orang yang sudah kita bangun dengan perkataan kita? Coba kita renungkan. Selanjutnya, berapa banyak orang yang sudah kita hancurkan hidupnya dengan perkataan kita? Apakah ada? Coba kita renungkan. Kalau ada, ini waktunya kita mau berdoa. Kita minta Tuhan untuk perbaiki mulut kita. Ya. Supaya tadi apa beroleh kasih karunia. Jadi mulut kita bisa menjadi saluran anugerah, saluran kasih karunia. Mulut kita tidak akurat, mulut kita menjadi saluran sungai kematian. Ya. Oleh karena itu, perhatikan jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut. Ini firman Tuhan yang katakan. Kalau perkataan kotor keluar dari mulut kita, maka kita mengalirkan sungai kematian. Perkataan kita tidak akurat. Yang pasti hubungan dengan orang-orang di sekitar kita akan menjadi tidak baik. Kita akan menjadi orang yang dibenci, tidak disukai. Karena apa? Karena mulut kita, perkataan kita nggak bagus, nggak berkualitas, nggak berbobot, nggak ada value-nya. Ya. Penting untuk mulut ini akurat sehingga orang yang mendengarnya hidupnya dibangun, hidupnya diberkati. Karena memberkati orang nggak harus memberi uang terkadang. Mulut kita yang mengeluarkan kehidupan, firman, pewahyuan. Bahkan itu bisa membuat orang yang mau bunuh diri tidak jadi bunuh diri. Itu lebih dari uang loh. Bahkan bisa membuat orang yang sudah putus pengharapan bergairah hidup lagi. Itu yang disebut dengan mulut kita ini bisa jadi penentu. Bisa menjadi sungai hidup atau sungai kematian. So saya mengajak, ayo perkataan kita harus akurat, membangun hidup orang lain. Ini adalah bagian daripada
firman Tuhan ajarkan buat kita pada saat ini, dimanapun saudara mendengar rekaman ini mungkin akan diulang kembali di banyak tempat di waktu yang berbeda, tapi saya mengajak ayo kita pakai mulut kita untuk membangun hidup orang lain. Dan yang terakhir, ketujuh, ada 7 accurate words ya, ada 7 perkataan-perkataan yang akurat. Dan kita masuk di poin yang terakhir, yang ketujuh. Perkataan yang akurat membawa kehidupan, bring life. Yeremia 9 ayat 8. Yeremia 9 ayat 8. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan mulutnya adalah tipu, mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya merancangkan pengadangan terhadap mereka. Di sini katakan lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Kalau anak panah yang membunuh artinya bisa membunuh hidup orang, membunuh karakter orang, membunuh karir orang, dan banyak lainnya. Tapi kalau perkataan kita akurat berarti sebaliknya, akan bring life, membawa kehidupan, membuat orang yang sudah tidak punya apa-apa, pengharapan, sukacita, damai sejahtera bisa merasakan hidup kembali. Jadi kehidupan itu bisa muncul dari mulut kita. Seperti yang tadi saya katakan ya. Kalau di poin yang ke-6, perkataan akurat itu menjadi material untuk membangun hidup orang. Nah di poin yang ke-7, perkataan yang akurat ini akan menjadi kehidupan, akan benar-benar membawa dampak yang luar biasa. So mari kita mulai praktekkan dari lingkungan yang paling kecil, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman-teman di pelayanan, teman-teman di pekerjaan, dimanapun kita berada. Perbaiki mulut kita, perkataan kita akurat, bergaulah dengan orang-orang yang perkataannya akurat, jauhi orang-orang yang mengalami kebocoran, perkataannya tidak akurat, yang berdampak kepada kehidupan kita. Ini akan membantu sekali untuk kita menjadi orang-orang yang punya perkataan-perkataan yang baik, akan mengalami peningkatan, increasing dalam hal hubungan. Untuk saudara yang rindu untuk dimuridkan, silakan hubungi kami di Open Heaven Ministry yang dinaungi oleh Open Heaven Foundation. Jika saudara rindu untuk bergabung dengan kelas apostolik dan breakthrough worship menyembah, silakan juga saudara boleh komen di channel kami, beri kontak saudara sehingga kami juga bisa menolong saudara untuk bisa terkoneksi dengan kami, untuk sama-sama bisa dibangun dalam kehidupan. Jika saudara diberkati dengan firman, dengan kebenaran yang dibentangkan dari rumah Tuhan ini, saudara juga bisa share, bisa bagikan kebenaran ini kepada orang-orang yang Anda kasihi, supaya hidup mereka juga dibangun dengan perkataan-perkataan kebenaran yang dibentangkan dari rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom everyone, welcome to Open Heaven Ministry. Let's pray together at Breakthrough Worship every Wednesday at 6 p.m. Jakarta. Mari berdoa bersama dalam Breakthrough Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00 Jakarta. Let's join the Apostolic class to learn more deeply about God's Word every Thursday at 6 p.m. Jakarta. Mari ikutilah kelas apostolik untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai firman Tuhan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.00 Jakarta. Join us at 30 Minutes Open Heaven Sunday Service. Experience the reality of God's Word that overflows from the house of God. Bergabunglah dalam 30 menit ibadah raya Open Heaven Ministry. Dengarkan impartasi firman dari rumah Allah agar saudara mengalami realita firman secara limpah. We also invite you to join the Apostolic Academy 2023, 3-day conference at Bali. Kami juga mengundang saudara untuk mengikuti Apostolic Academy 2023, conference yang diadakan selama 3 hari di Bali. For those who want to sow in the form of offerings, tithes, funds for the foundation that we will manage for operation, development, and missions, you can contact Kevin at the contact number listed. Bagi saudara yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, perpuluhan, dana bagi yayasan yang akan kami kelola untuk operasional, pembangunan, dan misi, dapat hubungi Kevin di nomor kontak yang tertera. We open for a prayer service for those who long to be prayed for. You can contact Kevin with the contact listed on the screen. Kami membuka pelayanan doa bagi saudara yang rindu didoakan. Saudara bisa menghubungi Kevin dengan kontak yang tertera pada layar.
can follow the foundation social media and also visit the foundation website to obtain information about the foundation event. Saudara bisa mengikuti sosial media yayasan dan juga mengunjungi website yayasan untuk memperoleh informasi seputar kegiatan yayasan. See you again at the next event. God bless. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.